Ini dia, ruang mesin Daihatsu Xenia tahun 2013 paling dekil di muka bumi yang pernah gua temuin. Kita akan membersihkannya menggunakan Yellow Power Cleaner. Yellow Power Cleaner ini diciptakan spesialis untuk membersihkan ruang mesin. Bisa juga digunakan untuk membersihkan kaca bagian samping dan juga belakang. Untuk kaca teban, tidak boleh menggunakan Yellow Power Cleaner. Sebelum penggunaan, kita kocok-kocok terlebih dahulu dan kita tuangkan ke wadah. Di sini, wadahnya cukup lumayan lebar untuk mempermudah proses pengadukan dan pengaplikasian. Gue juga di sini menyiapkan satu buah kuas yang berukuran 2 inch. Ukuran 2 inch ini sebenarnya ideal untuk kita detailing ruang mesin. Setelah kita tuangkan Yellow Power Cleaner ke dalam wadah secukupnya aja, mungkin sekitar 100 hingga 150 ml. Dan kita aduk-aduk si Yellow Power Cleaner ini agar dia sampai berbusa mengembang. Setelah ini berbusa, kita sudah siap untuk mengaplikasikan Yellow Power Cleaner ini kepada ruang mesin. Kita akan mengaplikasikan kepada bagian-bagian mesin yang memang bahannya terdiri dari besi dan juga berbahan babet, serta bahan aluminium seperti pipa AC. Ruang mesin Daihatsu Xenia tahun 2013 ini benar-benar dekil dan juga banyak kerak, serta oli yang lebar ataupun menetes pada bagian cylinder head. Serta pada bagian apron ataupun support radiator ini juga terdapat banyak keraknya. Menarik bukan? Untuk proses pengaplikasiannya, di sini kita basahin kuasnya aja. Dan usahakan setiap penggunaan power cleaner series, entah itu yang hijau, kuning, ataupun merah, kita cukup membasahkan kuasnya dan kemudian kita peperin atau kita senderin ke bagian wadah agar cairannya tidak terlalu banyak pada bagian kuas. Setelah itu bisa kita langsung aplikasikan dan penyiraman ataupun pembilasan. Proses yang gue melakukan pembersihannya ini dikit demi sedikit supaya benar-benar terlihat hasil maksimal dan tidak ada yang over korosif. Karena cairan ini cukup untuk merontokkan kerak-kerak dan juga noda yang terdapat pada bahan-bahan babet, besi, serta aluminium. Gue saranin untuk menggunakan Yellow Power Cleaner. Untuk bagian silinder head yang seperti ini, yang banyak kerak dan juga bercak olinya, bisa menggunakan Yellow Power Cleaner. Tapi rasa-rasanya kalau olinya nggak kita bersihin dulu, ini benar-benar pekerjaannya sangat makan waktu dan juga makan tenaga. Gue saranin, buat ruang mesin yang terdapat rembesan oli seperti ini, sebaiknya kalian menyemprotkan degreaser ataupun biasa karbu cleaner. Bisa juga kalian kuas-kuaskan dengan menggunakan solar yang kalian taruh pada wadah. Tapi kali ini gua hanya membersihkannya menggunakan power cleaner dan juga gua tambahkan lagi sabun cairnya supaya lebih gampang untuk ngerontokin kerak oli yang terdapat pada permukaan mesin mobil Xenia tahun 2013 yang super jorok ini. Meskipun mobil ini dalam kondisi yang memprihatinkan, mulai dari bagian interior mobil, eksterior, bahkan ruang mesinnya, gue masih pede aja untuk mengguyur bagian silinder head ini dengan air secara langsung. Tapi proses pembilasan airnya jangan sampai menggunakan air dengan tekanan tinggi. Khawatirnya sil-sil yang terdapat pada bagian koil tidak mampu menahan air yang datang, jadi businya basah dan nanti susah untuk dihidupkan.
Pada area-area tertentu, gue menggunakan bantuan sikat gigi karena memang media dan juga lokasi kotoran-kotorannya tidak dapat dijangkau oleh menggunakan kuas. Jadi, gue rasa penggunaan sikat gigi bekas untuk membersihkan ruang mesin cukup sangat efektif. Intinya, proses detailing itu harus penuh dengan kesabaran dan juga ketelitian. Jangan buru-buru mau selesai, nanti yang ada mesinnya nggak bersih secara maksimal. Untuk bagian master rem ini, di sini kalian bisa lihat sendiri, cairan yang jatuh dari kuas itu kondisi tidak terlalu banyak. Hanya serpihan-serpihan busa yang memang dihasilkan dari proses penggosokan bagian master rem ini. Nah, pada bahan babet-babet seperti ini, usahakan kita fokus untuk membersihkan di satu area. Setelah itu, kita bisa langsung menyiramnya agar tidak over korosif. Pada bagian baut yang belakang sebelah sana, kalian bisa lihat warnanya belum bersih secara maksimal. Dan kita bisa mengulanginya sekali lagi agar dapat membersihkan secara maksimal. Gue juga nggak lupa untuk membersihkan area yang terdapat pada sekitaran throttle body. Di sini terdapat beberapa bracket dan juga throttle bodinya yang berbahan babet. Dan supaya mesin ini benar-benar terlihat ada mesinnya, tidak berwarna hitam semua karena kena tetesan oli, di sini kita lakukan pembersihan. Dan kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya setelah dilakukan pembersihan. Nah, sekarang warna besinya sudah terlihat dengan jelas. Setelah seluruh bagian besi, babet, dan juga aluminium selesai, selanjutnya kita akan membersihkan yang berbahan plastik dan juga karet. Di sini, gue menggunakan Red Power Cleaner. Sebetulnya Red Power Cleaner ini diperuntukkan untuk permukaan bodi, seperti bodi mobil yang berwarna putih yang sudah mulai menguning, ataupun mobil berwarna hitam dan warna-warna lainnya. Tidak terdapat batasannya. Untuk proses penggunaan Red Power Cleaner pada ruang mesin yang berbahan plastik dan juga karet, prosesnya sama seperti menggunakan Yellow Power Cleaner. Kita aduk-aduk secara merata, kita peperin sedikit ke wadah supaya tidak terlalu over, dan kita aplikasikan kepada permukaan karet atau juga plastik seperti tabung minyak rem ini. Dan kita akan lihat perbedaannya. Selanjutnya, kita membersihkan area aki. Di sini kepala akinya juga ikut gua bersihin ya, supaya bebas dari jamur dan juga kotoran-kotoran yang dapat menghambat aliran listrik. Nah, untuk kepala aki yang kutub plus, ini berbahan karet. Di sini, gua akan mengembalikan warna merahnya lagi agar kotoran-kotorannya hilang dari permukaan karet kutub plus yang menutupi bagian aki ini.
Dan setelah dibilas, ternyata bagian karet ini ikut bersih dan kembali seperti warna aslinya. Nggak banyak cemong-cemong dan juga kerak, meskipun itu berbahan karet. Selanjutnya, tabung penyimpanan air wiper ini warnanya benar-benar coklat karena banyak kotoran dan juga kerak-kerak yang tidak hilang saat proses pembersihan yang biasa kita lakukan. Maka dari itu, dibutuhkannya cairan korosif untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga kerak yang terdapat pada permukaan plastik seperti tabung penyimpanan air wiper ini. Dan kita butuh sikat gigi juga agar dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang terdapat pada tabung penyimpanan ini. Warnanya sudah bedakan dengan tabung yang ada di bawahnya. Nah, sekarang kita bersihin untuk tabung air radiator ini. Semoga warnanya juga jauh lebih cerah. Setelah itu kita melakukan pembersihan pada bagian tepi-tepi ruang mesin mobil ini dan juga kepada bagian-bagian plastik seperti fuse box yang ada di mobil Xenia tahun 2013 ini tidak luput untuk kita bersihkan. Dan di sini terdapat baut juga masih menggunakan yang red, tapi proses pembilasannya harus segera mungkin ya. Jangan sampai nanti yang terjadi ialah over korosif pada bagian-bagian besi yang tidak dilapisi dengan cat ataupun clear coat. Setelah seluruh area mesin sudah dibersihkan, selanjutnya di sini gua melakukan pembilasan satu kali lagi. Di sini membilasnya kita bisa cuci area mesin dengan menggunakan sabun cair ataupun sampo mobil. Bertujuan agar menghilangkan cairan-cairan yang mungkin saja tersisa pada bagian-bagian yang tadi sudah kita lakukan pembersihan dan juga pembilasan. Dan selanjutnya kita lakukan pembilasan untuk ruang mesin mobil yang sudah kita cuci ulang. Di sini airnya tidak usah air yang bertekanan tinggi ya. Cukup air yang ada di selang rumah aja. Atau kalian bisa menggunakan gayung supaya tidak terlalu besar tekanan airnya. Setelah dilakukan pembilasan yang terakhir kalinya, langsung kita lakukan proses penghidupan mesin. Nah, berhubung aki mobil ini tekor, mau nggak mau gua harus menggunakan jumper. Dan untuk menggunakan jumper portable seperti ini, kalian bisa langsung colok kabel min ke kabel min dan kabel plus ke kabel plus.
bisa langsung hidup untuk mobil dengan aki yang tekor. Proses menghidupkan mesin mobil ini bertujuan untuk mengeringkan air yang terdapat ataupun yang terjebak pada ruang mesin mobil ini yang tidak terjangkau oleh tangan, sehingga butuh kita lakukan pengeringan dengan proses pemanasan seperti ini. Sambil kita proses pengeringan dengan menggunakan lap kain microfiber atau juga menggunakan kanebo. Setelah seluruh bagian kering dan juga bersih, gue memberikan silicone oil water base pada bagian yang berbahan plastik dan juga karet untuk mengembalikan warna hitam serta merawat agar warnanya tetap awet. Dan proses detailing ini telah selesai. Meskipun bersihnya tidak sebersih ruang mesin mobil baru, setidaknya ini ialah bentuk rasa syukur kita kepada Maha Kuasa yang telah memberikan rezekinya kepada kita hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share ya. And see you!